Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat S3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sunnatullah, memang dunia ini selalu mengalami satu perubahan yang terus-menerus. Termasuk diri kita ini yang selalu juga ingin berubah. Jika kita ingin berubah atau ingin melakukan satu perubahan atau change, sebaiknya memang kita ini bisa merujuk kepada ilmu nahwu. Kenapa demikian? Karena ilmu nahwu ini termasuk ilmu yang paling tua loh ya, di antara ilmu-ilmu yang lain. Ilmu nahwu ini pertama kali ditulis oleh Sayyidina Ali, kemudian diteruskan oleh muridnya Sayyidina Ali yang bernama Abu Aswadu Ad-Dauli. Nah, bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan begini, ana madinatul ilmi wal ali yunbaban. Artinya, kata Nabi, aku ini kota ilmu. Jadi pintunya kota itu atau kota ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, di dalam ilmu nahwu ini ada 4 perubahan, yaitu pertama rofa, kemudian yang kedua nasab, kemudian yang ketiga jar, kemudian yang keempat jazm. Rofa itu artinya mulia, kemudian nasab artinya tegak atau tegak pendirian, kemudian jar artinya susah yang ditandai dengan kasroh, kemudian jazm itu artinya putus, biasanya ditandai dengan sukun. Yang pertama adalah perubahan rofa atau kunta marfu'an. Rofa itu ditandai dengan dhammah. Dhammah itu artinya jamaah. Artinya kita di dalam melakukan satu perubahan atau kita ingin berubah, itu jangan sampai meninggalkan jamaah atau berjamaah. Termasuk berjamaah, berkumpul-kumpul dalam rangka pengajian, berkumpul dengan para kiai, kemudian para ulama, para ustadz, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sehingga kita memiliki komunitas yang jelas di dalam melakukan perubahan itu. Dan perubahan yang dilakukan seperti ini termasuk rojulan marfu, yaitu akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perubahan yang kedua adalah nasab atau jejak atau tegak pendirian. Nah, di dalam kita melakukan perubahan nasab ini, yaitu hendaknya kita alaikal bil fathi futuhah arifin. Nah, ini jangan malah kita itu kunta majruron, gampang terseret-seret, terkena arus ke sana kemari, tidak sama sekali memiliki pendirian. Kemudian perubahan yang ketiga adalah jar atau biasanya ditandai dengan kasroh. Nah, kita ini jangan sampai dilanda kesusahan yang berlebih-lebihan di dalam melakukan perubahan-perubahan itu. Kenapa? Karena wala tahinu fala tahzanu. Jadi kalaupun misalnya kita sedang dilanda kesedihan, kesusahan, tidak bahagia, ya kita jangan banget lah susahnya. Ya biasa-biasa saja gitulah kira-kira ya. Kemudian perubahan yang keempat atau yang akhir kalau kita ingin melakukan satu perubahan, yaitu perubahan jazm atau putus. Artinya apa? Di dalam melakukan satu perubahan kita juga tidak diperkenankan untuk ya bermalas-malasan,
males, tidak semangat gitu loh. Jadi ya kita harus punya niat bekerja yang betul-betul, punya semangat yang luar biasa, sehingga perubahan itu sesuai progresnya akan kita peroleh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perubahan yang kita inginkan sesuai dengan ilmu nahwu ini, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm ini senantiasa menunjukkan kepada kita, kemudian kita di dalam melakukan perubahan betul-betul bisa menjadi orang yang berubah, yang marfuk, yang memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.